Ya, bagaimana mekanismenya? Karena ini saya barusan mengisi kajian, ya mesti hari kajian Jumat ya, secara online seperti ini. Bagaimana aturannya? Saya aktifkan kamera atau tidak? Diaktifkan. Ini disorot kemana nih? Di FB atau di mana? Oh iya. Oh iya, baik. Ini sekarang pesertanya 34 orang ya. Baik. Biasanya kalau offline pesertanya berapaan? Selama ini di masjid. Oh, lebih banyak ya. Oh iya. Baik, ala kuliah ya, tidak apa-apa. Ya kalau begitu ya kita mulai saja. Tadi materi saya sudah tershare ya. Apaan ini kelihatan ya? Kelihatan ya. Ya, baik. Saya sampai jam berapa lagi waktunya? 5.30 ya, diingatkan saya di ruangan saya ini belum ya terpasang jam. Diingatkan saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama-tama kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang terus diberikan kepada kita, hingga pada sore hari ini kita bisa bermajelis secara online dalam majelis kajian Jumat yang sedianya disampaikan hari Jumat, tetapi sesuatu lain hal ini disampaikan pada hari Kamis. Ya, tentu saja ya saya berharap ini tidak mengurangi maksud dan tujuan daripada apa yang akhwat inginkan dibalik diselenggarakannya kajian ini. Ya. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sore hari ini ya, akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengawalinya dengan muqaddimah, suatu ajakan kesyukuran atas pemilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mau mengkaji sirah sahabatnya, ya, sirah sahabatnya. Di tengah-tengah adanya orang-orang pendengki, adanya orang-orang yang tidak tanggung-tanggung mencelah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang insya Allah pada sore hari ini kita akan kaji adalah sosok
manusia terbaik kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah khalifah pertama. Beliau adalah mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau ini tidak selamat dari cercaan dan celaan orang-orang yang tidak senang kepada beliau. Sebutlah Syiah Rafidhah yang memang secara terang-terangan mencaci, mencela beliau radhiyallahu anhu. Maka dari suguhan materi yang disuguhkan kepada saya oleh akhwat, saya melihat rentetan nama sahabat Rasulullah SAW yang akan kita kaji mulai dari hari ini sampai beberapa bulan ke depan, sampai beberapa pertemuan ke depan. Meskipun melihat suguhan nama-nama itu, ini tentu sangat berat buat saya, akan tetapi menjadi tantangan tersendiri buat diri saya untuk mau kembali memurojaah dan mengkaji beliau, mengkaji para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya diamanahi untuk menyampaikan, maka tentu mata yang paling pertama untuk membaca, telinga yang paling pertama mendengarkan tentang kisah-kisah mulia, kisah-kisah terindah dari mereka adalah mata saya sendiri, adalah kedua telinga saya sendiri. Karena itu saya merasa tertantang dengan ini dan merasa bersyukur dengan ini karena akhwat kemudian dapat memfasilitasi saya untuk akan mengkaji sahabat-sahabat yang mulia ini. Semoga di balik pengkajian ini nantinya akan ada manfaat buat diri saya dan untuk selanjutnya kepada semua akhwat peserta kajian kita ini. Saya melihat ada nama dari DPC Tomo ini. Ini nama peserta yang tentu menunjukkan girahnya untuk mau belajar, mau mengkaji dan mengikuti kajian kita. Dan mungkin ada di antara nama yang saya tidak bisa lihat satu persatu, saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang hadir pada hari ini, menunjukkan adanya girah dan keinginan kita untuk mau mempelajari sirah sahabat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu apresiasi yang saya ingin sampaikan oleh karena akhwat mendahulukan atau mengambil bagian untuk mau mengkaji sirah sahabat. Padahal kalau kita pikir banyak juga fikih-fikih yang lain, banyak juga persoalan yang lain yang akhwat mestinya kaji. Tetapi karena bukti adanya perhatian yang besar terhadap para sahabat, akhwat kemudian mengambil bagian ini. Bahkan sebelum mengkaji sahabiyah, sepertinya belum pernah ada kajian khusus tentang sirah sahabiyah. Akhwat mendahulukan sirah sahabat. Mendahulukan sirah sahabat. Mudah-mudahan setelah ini nanti mungkin akan ada sirah sahabiyah, mungkin akan ada sirah tabi'in, dan atba'u tabi'in. Baik. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini tidak mudah dan ini butuh proses yang sangat panjang, berat untuk melakukan pengkajian seperti ini, tetapi setidaknya kita berusaha mendekati, berusaha untuk mau mengkaji, mempelajari apa yang ada dalam kemampuan kita. Baik. Secara sistematis, meskipun saya tentu agak terbatas juga akan menyampaikan sirah Afwan suaranya sebentar. Baik, saya lanjut ya. Secara sistematis tentu saya juga tidak bisa menyebutkan secara detail tentang sosok beliau ini. Oleh karena kalau kita mau mengkaji akhwati fillah tentang sirah beliau ini, maka ini butuh pengkajian yang sangat dalam.
buku yang saya pedomani, ya, buku yang saya pedomani ini buku yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri dengan judul Ashabur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ashabur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau kalau buku yang direkomendasikan oleh akhwat, ensiklopedia sahabat, ya. Ini sama dengan buku ini. Ini akhwati fillah, kalau pembahasan Abu Bakar As-Siddiq itu mulai pada halaman 109 sampai pada halaman 186. Ya, saya ulangi, 109 sampai 186. Ya, ini cukup tebal, ya. Cukup tebal, ya, pembahasan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Namun ya, saya akan mencoba memilah dan menyebutkan secara poin-poin yang saya anggap penting pada diri beliau radhiyallahu anhu. Ya. Saya awali akhwati fillah dengan menyebutkan, ya, nama dan nasab beliau. Ya, nama dan nasab beliau. Ya. Ya, tadi ada akhwat yang membaca. Baik, nama beliau adalah, ya, tunggu sebentar. Ya, nama beliau ini terdapat pada buku ini, ya, pada halaman ke 111, ya, 111. Man huwa as-Siddiq, ya, man huwa as-Siddiq. Beliau di sini disebutkan oleh penulis kitab ini, ya, huwa Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah, ya, bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. Ya, jadi beliau ini bahkan disebutkan oleh penulis buku ini, beliau ini adalah orang yang paling mengerti tentang nasab orang-orang Quraisy. Ya, paling mengerti tentang nasab orang-orang Quraisy. Beliau ini akhwati fillah dilahirkan di Mina, ya. Bahkan nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada Murrah, ya, pada Murrah. Ya, jadi bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang disebutkan oleh penulis kitab ini, beliau di masa jahiliyah, ya, di masa jahiliyah menikah dengan dua wanita, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza dan Ummu Ruman binti Amir. Ya, ini di masa jahiliyahnya. Dan di masa Islam, ya, setelah masuk Islamnya beliau menikah dengan dua pula wanita, yaitu Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Ya, bin Zaid. Ya. Baik. Nah, ini akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang nama dan nasab beliau radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Sebelum saya bercerita tentang bagaimana setelah beliau mengenal Islam, ya, bagaimana setelah beliau masuk Islam, terlebih dahulu sedikit tentang masa jahiliyahnya. Ya, masa jahiliyah beliau ini adalah orang yang telah mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara bentuk tazkiyahnya? Ya, akhwati fillah, setidaknya ada 3 yang saya ingin sebutkan. Yang pertama adalah adanya sabda Rasulullah yang mengatakan, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faquhu. Ya, dan yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam, jika mereka memahami agamanya. Ya, sekali lagi ini ditujukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bagaimana baiknya Abu Bakar As-Siddiq ba'dal Islam, setelah masuk Islam, ya, maka itulah sebaik-baik jahiliyah. Ya, itu maksudnya. Baik.
Nah, kemudian akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ya radhiyallahu anhu ini adalah sosok yang disebutkan ya tidak pernah tergelincir untuk meminum khamar. Ya, beliau ini mengharamkan dirinya pada khamar dan beliau tidak pernah tergelincir meskipun sekali. Ya, meskipun sekali. Ya. Di sini dikatakan Abu Bakar As-Siddiq mengharamkan khamar ya atas dirinya pada masa jahiliyah. Ya. Jadi kalau ada di antara para sahabat ya itu sampai setelah datangnya Islam pun masih sempat meminum khamar, maka untuk Abu Bakar As-Siddiq ya lah sama sekali. Ya. Sebelum dan setelah adanya Islam, beliau sama sekali memang tidak menyentuh yang namanya khamar. Ya, tentu ini menjadi keutamaan tersendiri buat beliau. Ya. Kemudian akhwati fillah juga yang berikut, beliau radhiyallahu anhu tidak pernah bersujud kepada berhala meskipun sekali. Ya. Ya, beliau juga ini termasuk orang yang tidak pernah bersujud kepada berhala meskipun sekali. Padahal bapaknya ya termasuk orang yang penyembah berhala pada waktu itu. Ya. Baik. Di sini dikatakan Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata di hadapan beberapa orang ya sahabat Nabi, aku tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Ya. Baik. Jadi dia sendiri bersaksi bahwa saya tidak pernah bersujud kepada berhala sekalipun, ya meskipun sekali. Iya. Baik. Ya bahkan ya di sini dikatakan ya bagaimana dulu ya di masa mendekati masa baliknya ya di mana bapaknya ya Abu Quhafah membawanya ke sebuah ruangan miliknya yang di mana di sana ada berhala-berhala miliknya. Ya ada berhala-berhala milik bapaknya. Ya. Baik. Maka ya akhwati fillah semoga dirahmati oleh Allah, dia berkata kepadaku, maksudnya bapaknya ini berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu, ini adalah Tuhan-Tuhanmu yang tinggi lagi mulia. Ya, ini adalah Tuhan-Tuhanmu yang tinggi lagi mulia. Ya. Tapi kemudian dia mengatakan Abu Bakar dia meninggalkannya dan mendekati kepada sebuah berhala, lalu dia berkata, aku lapar. Ya, aku lapar. Berilah aku makan. Berhala itu tidak menjawab. Maka beliau berkata, aku tidak akan mengambil sebuah batu. Dia mengatakan, aku tidak akan berpakaian. Ya. Berilah aku pakaian. Kemudian berhala itu tidak menjawab, maka aku kata Abu Bakar As-Siddiq mengambil sebuah batu dan menghantamkan batu itu kepadanya dan ia pun tersungkur. Ya, jadi ini mirip-mirip dengan kisah Nabiullah ya Ibrahim alaihissalam ya. Ya. Baik. Ibrahim atau Musa ya? Ya, Nabi Musa ya. Baik. Nabi Ibrahim atau Nabi Musa? Yang menghancurkan ya. Nabi Ibrahim ya. Baik. Ya kulahu Ibrahim ya. Nabiullah Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala dan kemudian menyisakan berhala paling besar ya dan memasangkan kapak di leher berhala itu. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya kurang lebih pernah dilakukan oleh ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya ini tentu satu keutamaan afatifillah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah menyembah berhala meskipun sekali. Ya bahkan beliau punya perlakuan yang baik ya bagaimana dia menentang ya daripada berhala itu. Ya. Itu sekilas tentang masa jahiliyah beliau yang baik. Ya, jadi meskipun beliau di masa jahiliyah tapi beliau tidak sejahiliyah masyarakat yang ada. Baik. Sekarang akhwati fillah bagaimana beliau mengenal Islam? Ya. Ya, kita ketahui bahwa beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Pertanyaannya, siapa dari kalangan sahabat Rasulullah yang paling pertama masuk Islam? Ya. Baik, siapa?
Ya. Sebagian mengatakan, ini ada khilafiyah di kalangan ulama kita. Sebagian mengatakan yang pertama kali dari kalangan yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan yang mengatakan yang lain, ya, sebagian mengatakan yang benar adalah Khadijah. Ya, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kemudian ada penggabungan pendapat. Ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang benar adalah Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan laki-laki dewasa, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib dari kalangan remaja, dan Khadijah dari kalangan wanita. Ya. Ini pendapat yang kuat insya Allah, adanya penggabungan. Ya, adanya penggabungan. Sekali lagi, ada akhwat yang bisa ulangi? Ada akhwat yang bisa ulangi? Apa itu tadi ya? Baik, ya. Ini pendapat yang kuat, ya, adanya penggabungan. Sehingga pendapat ini tidak akan menafikan yang mengatakan Ali bin Abi Thalib pertama masuk Islam, dan tidak akan menafikan yang mengatakan Khadijah yang pertama masuk Islam. Ya. Oleh karena digabungkan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan orang dewasa, Ali bin Abi Thalib dari kalangan remaja, dan Khadijah ya binti Khuwailid dari kalangan wanita. Baik. Selanjutnya akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq ini selain gelaran As-Siddiq padanya juga ada gelar Al-Atiq. Ya, gelar Al-Atiq, dan ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa maksud Al-Atiq ini? Ya. Aisyah ya radhiyallahu an mengatakan bahwasanya aku sedang berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang para sahabat berada di halaman. Di antara aku dengan mereka terdapat kain pembatas. Ya, ini dalil ya bahwa di masa sahabiyah itu, di masa Rasulullah, ya istri Rasulullah itu berhijab. Ya, istri Rasulullah berhijab. Ya, ada kain pembatas. Tiba-tiba Abu Bakar datang, maka Rasulullah bersabda, ya, man sarrahu ayyanzura ila atiqi ya atiqin minan nari falyanzur ila hadza. Ya. Apa artinya? Barang siapa yang ingin melihat seorang atiq, ya artinya yang dibebaskan, ya orang yang dibebaskan dari api neraka, maka hendaklah dia melihat orang ini. Ya. Baik. Ini diantara keutamaan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Juga dalam perkataan yang lain, ya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, ya, Abshir fa anta atiqullahi minan nar. Ya. Bergembiralah, engkau adalah atiqullah, ya. Orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ya. Baik. Maka Aisyah mengatakan, sejak saat itu maka Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan Atiq. Ayo. Ini akhwati fillah ya tentang beliau ya di antara keutamaan ya yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq di antara keutamaan-keutamaan yang masih banyak lainnya. Ya, keutamaan-keutamaan yang masih banyak lainnya. Nah, mari kita lihat yang di antara keutamaan lain dari beliau ini, dikatakan bahwa beliau ini lebih baik daripada keluarga Fir'aun yang mukmin. Ya, jadi kenapa? Karena keluarga Fir'aun ya, keluarga Fir'aun yang beriman pada waktu itu secara sembunyi-sembunyi. Ya, adapun Abu Bakar As-Siddiq maka beliau terang-terangan. Ya, karena itu beliau ini dikatakan lebih baik dari laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun. Ya. Baik, perhatikan alasannya, karena ya laki-laki beriman dari kalangan keluarga Fir'aun pada waktu itu tidak menampakkan. Ya, itu tidak menampakkan. Baik.
Al-Imam Ibnu Qayyim ya mengatakan ini diantara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang lebih baik dari laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun. Kemudian yang berikut, beliau adalah orang yang paling berjasa dalam persahabatan dengan Rasulullah. Ya, baik. Ini juga ada tazkiyah ya dari Rasulullah SAW tentang ini. Ya, baik. Ya, bagaimana beliau ini orang yang paling berjasa. Ya, di sini ada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Ya, 245. Allah Ta'ala berfirman, "Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana." Ya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, ya, maka dia melemparkan koin-koin dirham di atas kebun keridhaan, dan dia sendiri tidur terlentang di atas ranjang kemiskinan, maka burung itu membawa biji-biji tersebut ke dalam kantong-kantong pelipat gandaan. Kemudian ia terbang ke dahan-dahan pohon kebenaran, melakukan berbagai macam pujian. Kemudian dia berdiri di mihrab-mihrab Islam sambil membaca, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ya. Dan yang dimaksud di sini akhwati fillah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Kemudian juga ada keutamaan lain, bahwasanya beliau ini termasuk orang yang paling sayang kepada umat Islam. Ya, sayang kepada umat Islam dan mendapatkan pengakuan dari Rasulullah sebagai orang yang paling berjasa. Ya, orang yang paling berjasa. Terbukti bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya dalam banyak kesempatan menghabiskan hartanya. Ya, menghabiskan hartanya. Ya. Bahkan kita ketahui akhwati fillah bahwasanya dua laki-laki yang selalu bersaing, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Ya, bagaimana bentuk persaingannya dalam beramal? Ya, sampai-sampai ya Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwasanya tidaklah engkau kecuali memang selalu mengalahkan diriku. Ya, baik. Ada banyak kisah tentang ini ya akhwati fillah, tetapi ya kita persingkat dulu. Yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sangat berjasa ya dengan harta dan jiwanya. Ya, dengan harta dan jiwanya. Ya, bahkan ya dalam banyak penjelasan nanti kita akan dapati bagaimana pengorbanan ya Abu Bakar As-Siddiq ya sehingga betul-betul digelari sebagai orang yang paling berjasa. Ya. Baik. Ini diantara ya sekilas Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kemudian ya kita pindah kepada poin yang tak kalah pentingnya, yaitu bagaimana kedudukan beliau di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ayo. Beliau ini kita akan lihat beberapa hal yang menjadi keunggulan beliau di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq ini, akhwati fillah, itu mendapatkan pembelaan. Ya, mendapatkan pembelaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa maksudnya di sini? Saya mengambil kisah di sini. Kisah perselisihan yang pernah terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Ya, kisah perselisihan yang pernah terjadi di antara Abu Bakar dan Umar. Ya, perhatikan akhwati fillah adanya kata-kata perselisihan. Ya, untuk kita garis bawahi ini, oleh karena ini perselisihan yang tidak akan berakhir pada perselisihan yang tanpa ujung.
Ya, tetapi lihatlah bagaimana sahabat Rasulullah berselisih dan bagaimana upaya mereka mengakhiri perselisihannya dan bagaimana mereka setelah didamaikan. Ya, dan apa yang membuat mereka berselisih? Ya, baik. Disebutkan dalam kisah yang saya temukan di sini bahwa suatu ketika, ya, Abu Bakar As-Siddiq datang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil dengan napas tersengal-sengal, ya, tersengal-sengal. Dia mengatakan, ya, wahai Rasulullah, ya, celaka saya, ya, celaka saya, ya, sehingga Rasulullah mengatakan, ada apa denganmu, ya. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq berterus terang bahwa telah terjadi perselisihan antara saya dengan Umar bin Khattab. Ya, telah terjadi perselisihan antara saya dengan Umar bin Khattab. Ya. Dan saya sudah mau meminta maaf, tetapi dia tidak memaafkanku. Ya, dia tidak memaafkanku. Ya. Maka tidak lama setelah itu, perhatikan akhwati fillah, Umar bin Khattab mencari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mencari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau hari ini mungkin ada orang berselisih, ya sudah, dia tinggalkan saudaranya. Ya, dan dia pendam perselisihan itu. Ya, tetapi tidak untuk Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Ya. Ketika terjadi perselisihan, maka Umar bin Khattab mencari saudaranya, ya, mencari Abu Bakar As-Siddiq. Kemana dia mencari? Pergi mencarinya ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Baik. Sehingga ketika tiba di rumah Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar bin Khattab, apakah ada di antara kalian Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Apakah ada di antara kalian Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Maka Aisyah mengatakan tidak ada. Ya. Ya, Aisyah mengatakan tidak ada. Maka, ya, di sini katakan, apakah Abu Bakar ada di sini? Ya, maka keluarganya menjawab tidak. Maka Umar datang kepada Nabi SAW, sementara wajah Nabi berubah karena marah, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq yang ada di sekitar Rasulullah itu merasa kasihan dengan Umar bin Khattab. Ya, baik, kita ulangi ya. Jadi tadi Umar bin Khattab mencarinya kemana? Ke rumah siapa? Ya, ada yang bisa jawab? Umar bin Khattab mencari kemana? Ya, ini, ya, kita cek ya, siapa tahu hadir namanya tetapi orangnya tidak ada. Ya, namanya wujuduhu ka'adamihi. Ya, dia ada sama saja tidak ada. Ya, adanya sama saja tidak ada. Ya, baik. Ya, saya ulangi. Jadi Umar bin Khattab mencari Abu Bakar As-Siddiq ke rumah beliau. Ya, sampai ditanyakan kepada keluarganya, apakah ada Abu Bakar As-Siddiq di sini? Tapi keluarganya mengatakan tidak ada. Maka dia pergi ke Rasulullah SAW. Ya. Dan ternyata, ya, dia datang dan mendapati Rasulullah dengan wajah yang marah. Ya, wajah yang marah kepada Umar bin Khattab. Ya. Maka akhwati fillah, Abu Bakar As-Siddiq merasa kasihan kepada Umar bin Khattab. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq berlutut di hadapan Rasulullah. Ya, berlutut di hadapan Rasulullah. Bahkan dia mengatakan, akulah yang bersalah ya Rasulullah. Akulah yang bersalah ya Rasulullah. Iya, baik. Jadi Abu Bakar ini merasa tidak enak, ya, dan mengatakan, ya, sayalah yang bersalah ya Rasulullah. Ya, baik. Kemudian mendengarkan itu Rasulullah dengan marahnya, ya, dengan marah mengatakan, innallaha ba'athani ilaikum fakultum kazzabta wa qala Abu Bakar sadaqa wa wasani bi nafsihi wa malihi fahal antum tariku li sahibi ya, beliau ulangi 2 kali. Ya, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian,
Lalu kalian berkata, engkau berdusta. Tetapi Abu Bakar berkata, dia benar. Abu Bakar telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Jadi Rasulullah dengan marahnya menyebutkan 2 kali seperti itu. Ya. Baik, maka setelah itu akhwati fillah, tidak ada lagi yang berani menyakiti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tidak ada lagi yang berani menyakiti Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, kedudukan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Baik. Bahkan juga menunjukkan keutamaan di sini. Suatu waktu Abu Bakar As-Siddiq itu menggendong bapaknya, ya Abu Quhafah, datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya sekiranya kami tahu maka kami yang datang kepadamu. Ya, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ini ada sedikit perkataan ya yang juga saya ambil poin ini, bahwa Rasulullah itu Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan kecintaan dari Rasulullah. Dari Amr bin As, ya, dari Amr bin Al-As, ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Ya. Aku bertanya lagi, dari mana? Dari kaum laki-laki? Maka beliau menjawab, ayahnya. Ya. Artinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Baik, selanjutnya akhwati fillah, di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang lain, beliau akan dipanggil dari 8 pintu surga. Ya, subhanallah. Ya, kalau sekiranya ada orang dipanggil satu surga saja, satu pintu surga saja, maka itu sudah satu keutamaan buatnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq akan dipanggil dari 8 pintu surga. Ya, subhanallah. Ya. Dan ini ada dalilnya ya, ada dalilnya. Namun ya, lidhikil waqt, ya, dengan sempitnya waktu, ya, maka kita langkah ini. Ya. Selanjutnya kita akan melihat, ya, dan ini biarlah menjadi bukti di antara bukti yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq itu mendapatkan keutamaan